Halo, selamat pagi. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan bersama saya Rizal Wijaya. Pagi hari ini dipersembahkan oleh PT Satu Tujuan Event. Tema kita hari ini Indocomtech, event yang paling dinanti kaum geek tech. Oke, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengadopsi teknologi dan berperan sebagai pemain utama dalam inovasi teknologi di Asia Tenggara. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Atau persentasenya setara dengan 77% dari total populasi Indonesia. Dan jumlah pengguna internet di tanah air naik 5,44% dibandingkan tahun 2022. Internet ini sangat erat kaitannya dengan teknologi, diakui atau tidak ya. Dan generasi muda saat ini juga sudah mulai melek teknologi. Ditambah lagi dengan hadirnya AI, teknologi yang luar biasa yaitu Artificial Intelligence. Dan ini menambah kemudahan bagi manusia dalam mengerjakan berbagai hal. Adaptasi yang cepat tentu dibutuhkan agar sumber daya manusia di Indonesia tidak ketinggalan perkembangan teknologi saat ini. Nah, beberapa hari ke depan akan diselenggarakan event Indocomtech untuk para pecinta teknologi khususnya. Lalu seperti apa sih kegiatan ini berlangsung? Kemudian apa yang diusung dalam event tahun ini? Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan saya hari ini sudah terhubung secara virtual. Ini juga kita mengandalkan teknologi gitu ya. Teknologi virtual bersama Bapak Rahman Siregar selaku General Manager Satu Event, PT Satu Tujuan Event. Selamat pagi Bang Rahman. Pagi Mas Rizal. Iya, sehat ya Bang Rahman ya? Ya, terima kasih, sehat alhamdulillah. Iya, dan sekarang pasti lagi sibuk-sibuknya nih Bang Rahman. Iya, tapi seneng lah udah diundang. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini sehingga kita bisa bincang-bincang, bisa ngobrol bareng terkait dengan event yang sangat ditunggu-tunggu sekali ya, Indocomtech. Oke, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan nih Bang Rahman, sejarah singkat tentang Indocomtech ini. Apa sih yang menjadi latar belakang adanya event ini? Ya, terima kasih Mas Rizal. Jadi secara historical itu kalau Indocomtech ini udah 29 kali diselenggarakan. Yang memang secara hostnya itu oleh Yayasan Apkomindo Indonesia, yang kita bilang singkatnya YAI itu, memang dari dulu itu awalnya tuh pameran ini basicnya dari pameran IT, Mas Rizal. Pameran yang kalau dulu kita kenalnya bilang pameran komputer. Iya benar. Tapi tadi seperti Mas Rizal bilang, sekarang itu kalau aku pribadi sama teman-teman cerita tuh boundariesnya udah mulai melebar banget. Sampai akhirnya kita bingung ini perkembangannya. Pameran dulu dibilang pameran komputer gitu ya, dari mulai PC akhirnya trennya ke laptop gitu kan. Betul. Sampai mergingnya sampai dibilangnya kita bilang sampai ke handphone ya kan. Handphone jadi, pun dari zaman masih WinM gitu ya. Ya benar-benar dari YM kan dulu kan Mas, dari zamannya YM. Betul. Malah dulu pas internet itu kita MRSI kan masih 14,4. Nah itu kita 29 tahun loh Mas. Itu memang lihat sesuatu itu mergingnya luar biasa. Kalau singkat kata sekarang ini mungkin buat teman-teman yang generasi yang udah lebih maju lagi, hal itu mungkin juga sekarang cakupannya udah luas sekali. Betul. Di Comtech ini jadi sekarang insya Allah tuh industri pendukungnya udah beragam. Biarpun memang yang basicnya tadi seperti komputer dan peripheralnya dan aksesoris masih ada. Tapi cakupannya luas lah nanti. Oke. Jadi emang mesti adaptif gitu ya Bang Rahman? Betul. Dari zaman ke zaman eranya udah berbeda. Mungkin kalau anak zaman sekarang nggak tahu apa itu Yahoo Messenger atau player ini apa namanya music player WinM gitu ya. WinM betul. Oke. Dan pada penyelenggaraan tahun 2023 ini apa sih tema yang diangkat Bang Rahman? Nah, tema ini kami coba, biarpun memang bagi kami sebenarnya temanya berat ya Mas. Itu lebih kita dibilang di Artificial Intelligence.
Tapi memang kita harus coba melihat fakta bahwa hal ini yang memang sudah dibicarakan ya di kalangan tech ya. Jadi kalau kami bilang kan kalau pemirsanya Indocometech itu Teknopils ya, itu sudah dibicarakan dan memang kami melihat di secara teknologinya itu aplikasinya sudah mulai banyak. Jadi ke softwarenya, sampai ke bagian dari hardware yang itu biasanya kan diisi oleh AI-nya itu. Dan memang kita juga akan ada beberapa topik yang akan membahas AI itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi memang masyarakat sekarang sudah mulai bergantung juga dengan AI ini ya Bang Rahman ya? Iya. Dan memang AI itu kan implementasinya kalau buat kita yang Indocometech itu kita kan nggak ngebahas teknis Mas. Tapi bagaimana nanti teman-teman itu kalau datang itu melihat ya bagaimana AI itu diimplementasikan buat kita sehari-hari. Karena kan kita juga ada bagaimana peserta kami, salah satunya itu kalau boleh sebut merek itu dari Bardi itu dia mau bikin smart home. Jadi istilahnya kan zaman sekarang handphone ngontrol rumah lewat handphone. Itu yang kita nggak likely imagine dari zaman dulu ya seperti itu ya. Terus kalau kami juga contohnya bagaimana insya Allah kami coba di pameran kami ini monitoring pergerakan pengunjung itu pakai AI Mas. Oke. Zaman dulu mungkin kalau maaf ini kalau terlalu tua gitu ya kita ngitung pengunjung masuk pakai checker Mas. Nah sekarang itu sudah dengan kamera CCTV. Saya juga belum lihat nih Mas. Nanti kita lihat sendiri di lapangan itu kamera CCTV termonitor yang masuknya itu lalu langnya berapa kali. Setelah itu gendernya bisa deteksi, pergerakannya bisa deteksi. Sedetail itu ya? Dengar gitu aja udah exciting karena kan kita bisa lihat nih pengunjung sukanya ke area mana. Nanti ke area itu kita kan bisa area ini ternyata ada subjek produknya apa. Jadi hal-hal itu kita udah coba implementasikan lah. Ya, mudah-mudahan sih nanti juga generasi-generasi yang awal gitu ya, generasi kalau saya bilang generasi kolonial gitu ya, ini bakal nggak bakal gagap juga nantinya ya, karena juga nanti di pameran ini bakal dikenalkan juga kan. Betul. Jadi kalau kita bilang Indocometech itu yang membedakan kita tidak gagap karena ini adalah real hari-hari Mas. Di sini kan juga produknya produk memang dibilang awal dulu memang pameran di Indonesia itu basicnya business to consumer. Di mana consumer itu memang bisa datang melihat dan memang dari para peserta tenan pameran sendiri memang bagaimana mereka coba langsung menjual barang-barang tersebut yang memang ditujukan oleh ke pengunjung kami. Oke. Jadi ini sebenarnya event annually gitu ya, tahunan gitu ya, Bang Rahman? Iya, tahunan. Dan memang qadarullah untuk pada tahun ini kami selenggarakan di venue di AIS di BSD. Biasanya memang di pusat Jakarta. Kenapa memilih di sana, Bang Rahman? Satu dua hal Mas, kemarin memang ada acara yang kenegaraan di venue yang di Jakartanya tersebut. Oke, bukan karena memang pasarnya sekarang sudah bergeser lagi nih ke kota-kota satelit atau kalau kami justru juga sekalian cek pasar karena memang di kondisi seperti itu. Benar. Jadi kami pun merasa bagi peserta kami itu melihat suatu segmen yang memang tidak selalu di pusat ya. Oke. Seperti itu sih. Bahkan mungkin kalau bisa nanti bisa menyeluruh ke daerah-daerah juga gitu ya Bang Rahman kali ya? Iya, kita harapkan seperti itu Mas. Karena memang pameran IT itu sekarang kalau dikatakan yang specifically seperti ini sudah dikatakan jarang atau nggak ada ya. Karena memang akhirnya hanya tidak ada Indocometech aja. Karena yang tadi saya bilang, industrinya emerging Mas. Jadi nggak cuma sekedar komputer, tapi aku bilang ada home appliance. Ya sekarang kan mesin cuci aja connect sama handphone kan? Betul. Iya, belum kulkas. Nah, jadi hal tersebut yang kita bilang sebenarnya ini lebih ke smart technology. Kalau saya bilang ini udah industrinya udah 4.0, bagaimana kita connectivity-nya semua, nanti ditambah lagi dengan AI seperti itu. Oke. Jadi jelas kalau ditanya perbedaan, pasti ada perbedaan gitu ya Bang Rahman. Dari tahun ke tahun mungkin bisa diceritakan nih Bang Rahman, apa sih yang membedakan Indocometech tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Barangkali yang namanya industri teknologi itu kan cepat banget ya, dinamis gitu ya Bang Rahman. Betul. Ini perbedaan yang signifikan apa nih Bang?
Jadi perbedaannya itu memang lebih ke smart device-nya, ke teknologinya udah banyak berbeda. Dan kebetulan alhamdulillah kami itu secara peserta itu kan memang awalnya historicalnya banyak dari anggota Komindo, dari Yayasan Komindo Indonesia. Tapi sekarang ini banyak pemain baru yang memunculan karena ada entertainment-nya sudah ada. Alhamdulillah nanti kita di sini juga ada teman-teman dari Sony Indonesia, itu PlayStation, itu yang sekarang kan yang memang PS yang versi Indonesia nih, seperti itu. Terus kita juga ada yang bedakan lagi tahun ini kita ramai dengan kompetisi terutama untuk para mahasiswa dan anak-anak, Mas. Jadi itu teknologi seperti itu. Jadi kita ada acara itu kompetisi robotik nasional Nusantara KORON. Itu isinya bagaimana anak-anak yang istilahnya masih belia itu bisa coding, bisa programming robot untuk aplikasi-aplikasi seperti itu. Belum juga kita nanti juga akan ada acara yang istilahnya kompetisi vlogging, ada juga kompetisi untuk saya juga banyak. Oke. Ya, banyak banget ya. Jadi dari robotik, vlogging, ini vlogging kan mungkin bisa dijelaskan kalau vlogging ini yang seperti apa kompetisinya? Apakah ya memang relate dengan dunia saat ini nih, orang yang benar-benar dikit-dikit ngevlog gitu di sosmed atau seperti apa sih? Iya. Jadi itu memang vloggersnya itu bagaimana dari sisi positifnya akan dibahas. Jadi dilihat karena jurinya itu juga penyelenggaranya dari ini adalah dari PGRI, Mas, Persatuan Guru Indonesia. Oh. Ya, jadi bagaimana kita hura-huranya itu kompetisinya itu memang ada unsur dari secara pendidikannya. Dan itu juga istilahnya mereka tuh tentu edukasinya diutamakan juga sih seperti itu. Oke, jadi memang ada value-nya gitu ya, Bang Rahman ya, nggak sekedar nge-vlog yang daily vlog mungkin atau yang sering kita lihat di TikTok atau di Instagram. Oke. Itu penting kan, Mas, kalau jangan sampai istilahnya ya generasi muda hanya sekedar kenal menggunakan hal itu sebagai yang biasa saja sebenarnya, kan galiannya lebih luas ke sana. Gimana pun juga kita bisa menggali manfaat dari teknologi saat ini gitu ya, Bang Rahman ya, harapannya gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini tepatnya event ini digelar kapan nih, Bang Rahman? Kan teman-teman perlu tahu nih pendengar. Jadi insya Allah itu Indocomtech tahun ini kita selenggarakan di tanggal 25 sampai 29 Oktober. Itu bertempat di ISBSD, tepatnya itu di Hall 7. Jadi insya Allah juga yang rada beda tahun ini, Mas, kalau boleh kita sambung itu, kalau nanti teman-teman datang ke Indocomtech itu memang event ini berbayar ya, Mas, untuk masuk. Tapi bonusnya kita berkolaborasi dengan 5 event lainnya, Mas. Jadi selain Indocomtech itu bisa ada acara pesta warga, ada acara pameran diecast, juga ada acara untuk IMOS mengenai otomotif motor. Jadi dengan satu tiket Indocomtech semua 5 pameran bisa langsung dilihat, Mas. Oke. Jadi nanti boleh dijelasin juga ya dielaborasi lagi terkait dengan event-event apa aja atau masyarakat atau pengunjung bisa mendapatkan apa saja di Indocomtech ini. Tapi setelah jeda iklan ya, Bang Rahman ya. Oke, ya. Iya, dan saya juga akan mengundang Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kami, Bang Rahman. Silakan Anda bisa langsung hubungi telepon bebas pulsa, gratis ya. Silakan Anda telepon di 0800 245 7893. Jadi kalau Anda ngaku pecinta teknologi, pecandu geek tech gitu ya, silakan Anda boleh langsung telepon di 0800 245 7893 atau untuk WhatsApp di 0812 118 8181. Dan siaran pagi hari ini selain di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta di 104,2 MS FM, Anda juga bisa menyimak kami, menonton kami live streaming melalui YouTube Berita KBR. Nah, Anda di sana bisa tanya-tanya juga ya. Silakan kirimkan
komentarnya melalui kolom live chat YouTube Berita KBR. Atau bisa juga mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.